Putih dalam rangka memperingati ke-76 tahun Hari Pahlawan akan segera dimulai. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati ke-76 tahun Hari Pahlawan akan segera dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Satu langkah depan, jalan. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Satu langkah depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Kiri, gerak. Satu langkah, belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Hormat, gerak. Sudah, gerak. Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan, henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Satu langkah, belakang. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dengan dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. November merupakan Hari Pahlawan Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Pertempuran terjadi di Surabaya ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekaligus merupakan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sejenak kita akan kembali ke masa 76 tahun lalu, tepatnya tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Kita berikan penghargaan atas keberanian para pahlawan siapapun, terutama untuk Bung Tomo dan Laskar Arek-Arek Surabaya yang mengorbankan nyawa tak terhitung, juga keluarga dan anak-anak yang menjadi korban melalui puisi Diponegoro karya Khairil Anwar, cerita 10 November dan sosok pahlawan masa kini. Anak-anak, mari kita hayati Hari Pahlawan dengan rasa berbeda. Siap! Gerak! Lagu-lagu wajib nasional. Kusuma bangsa dengan
Pembacaan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Esa, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon kepadamu, terimalah persembahan dharma dan bakti semua pahlawan yang tidak saja sebagai pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara, tetapi sebagai pengabdian kepada Engkau. Tak lupa kami juga memohon bimbingan kepada rakyat Indonesia untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkan kami agar berusaha hidup baik untuk mengisi kemerdekaan hasil perjuangan para pahlawan negara yang telah berjuang demi bangsa dan tanah air. Semoga bangsa dan negara serta pemerintahan tetap Kau bimbing dalam kasih-Mu, sehingga mereka sungguh-sungguh berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Berkati para pemimpin kami yang sedang berjuang untuk menanggulangi pandemi corona. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun mereka semua dalam mengambil keputusan yang baik, sehingga membawa hasil yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. Jauhkan kami semua dari bencana dan malapetaka, terorisme, serta sikap mau menang sendiri. Tumbuhkan dalam diri kami semangat untuk bekerja sama, peduli, dan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati ke-76 tahun Hari Pahlawan telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100
mengiringi barisan para genderang berpalu. Percayalah, tanda menyerbu. Sekali berani, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghambat, binasa di atas ditindas. Tubuh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus rasain. Maju, serbu, serang, aja. Pada waktu itu, tentara Inggris datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Marang. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani, keadaan berangsur-angsur meredah. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1940. Malabi tewas seketika setelah mobil yang ditumpanginya meledak karena dilempari bom tangan oleh para pejuang Surabaya. Kematian Jenderal Malabi ini menyebabkan Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan mengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Erik Maxer, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFRI dan NIKA, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi
yang berisi bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan pemuda yang ada di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi di tempat yang telah ditentukan dengan membawa bendera putih tanda menyerah. Kawan, Inggris rupanya lebih gila. Apa-apaan mereka? Sebarkan pamflet-pamflet ini untuk menang-menang kita. Jawab yang jujur. Apakah kita akan menyerah? Apakah kau takut? Apa tidak akan menyerah? Apa tidak takut? Ini tidak bisa dibiarkan. Bila tidak, kita akan makin ditindas. Lalu, apa rencanamu? Aku akan bicara dengan rakyat Surabaya. Hah? Bicara? Surabaya sedang genting. Rakyat hanya ingin kebebasan. Kita perlu lebih dari sekedar bicara. Kalau aku bahkan bersedia untuk mati daripada dijajah. Ya, betul. Betul. Bicara itu mulia. Kebencianmu tidak akan pernah selesai bila kau tidak punya keberanian untuk menyelesaikannya. Bebaskan, lepaskan apa yang menjadikanmu terhimpit, terkungkung, dan hidup dalam kepalsuan. Hidup tanpa kemerdekaan itu kosong. Bicaralah, berteriak agar semuanya mendengar. Niscaya hasilnya akan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini
tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menunjuk tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Ultimatum itu tidak pernah ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945 selama kurang lebih 3 minggu lamanya. Medan Perang Surabaya kemudian mendapat julukan neraka karena kerugian yang disebabkannya tidaklah sedikit. Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang, dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu, serta semangat membara yang tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris merasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Kanda pergi ke
bagi yang berjasa pada kehidupan masyarakat lewat ide, kerja keras, peran, serta karya. Pahlawan bisa berasal dari semua kalangan dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Berani menghadapi tantangan, berani bicara saat kau benar, dan berani menjadi warna hidupmu sendiri. Itulah pahlawan masa kini. Mari berlomba meneruskan semangat kebebasan yang telah diperjuangkan. Salam